Bang Irsan Tena, halo Bang, apa kabar? Halo, hormat. Wih, Baik, 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 baik. Bang Irsan Tena nih nama asli apa nama panggung nih? Nama asli lah. Gue Nama cuma dua asli. suku kata. Oh, Makanya siap. kalau makanya kalau ke Mekah harus nambah suku kata satu lagi. Oh, oke, oke, oke. Gimana apa kabar Bang? Baik, masih terlockdown. Oh iya, Karena Bobo. kan Gimana apa kabar Bobo? kemarin sempat jadi ODP itu kan. Jadi makanya harus di rumah terus. Oh iya, waktu itu ODP gara-gara habis dari mana? Waktu itu dari Thailand. Hmm. Tapi setelah 1 minggu kemudian itu batuk-batuknya terasa. Jadi segera ke rumah sakit, takut ada gejala, kan sekarang lagi musim corona ya. Tapi Hmm. waktu itu memang nggak ada gejala ke arah sana, tapi disarankan untuk isolasi dulu gitu. Oh, oke, oke. Tapi sekarang sehat ya Bang? Sehat, sudah tes lagi kok. Oh, Aman, siap. negatif. Nah, Oh, corona aman ya? aman. Mantap, mantap. Buat teman-teman pendengar dan penonton, Bang Irsan nih kita kenal waktu AFC Level 2 kemarin ya Bang ya. Jadi Iya, ternyata profil kemarin. beliau itu ngeri sekali. Wah, ngeri gua kuntilanak gua. Tapi mungkin biar asik Bang Irsan aja deh yang cerita. Kira-kira profil singkatnya apa Bang? Kalau yang dari gua, yang jelas Bang Irsan ini adalah manajer timnas U18 kemarin ya Bang, terakhir. Yang terakhir betul. Suatu kehormatan ini saya bisa bertemu dengan manajer timnas. Tapi Hanya bantu aja. Gimana? sebelum ke sana, boleh cerita Bang profil singkatnya? Oke, boleh, boleh. Nama gue Irsan Tena. Gue lahir di Bogor tanggal 29 Desember 1986. Jadi umur gue sekarang menginjak ke 34. Wih, Gitu. Status gue duda, bro. Asik ya. keren, keren, Terus keren. gue tinggal di Bogor juga ya. Hmm. Gue belum bisa ninggalin Bogor. Soalnya gue berpikir bahwa kota gue harus bener dulu baru benerin kota orang gitu. Jadi gue masih stay in Bogor. Organisasi gue di PSSI di futsal memang sekarang udah hitungan bukan full time sih tapi 75% untuk dunia itu futsal dan sepak bola. Kebetulan gue di Bogor ini menjalani beberapa organisasi olahragaan seperti Bapopsi, kemudian juga walaupun gue bukan guru olahraga tapi gue juga jadi pengurus besar di Ikatan Guru Olahraga Kota Bogor. Terus gue kebetulan nih sekjen PSSI Kota Bogor juga. Wih, Sudah 3 tahun keren. ini 2 tahun sisa masa jabatan, tapi yang tahun pertama ini sekarang baru lagi, panjang lagi karena ketua yang baru, gue dipercaya lagi jadi sekjen PSSI Kota Bogor. Kemudian kalau gue punya di Jawa Barat juga kebetulan salah satu komite eksekutif di Asosiasi Futsal Provinsi dan juga pengurus besar di PSSI Jawa Barat. Nah, gue di Asosiasi Futsal Provinsi itu tugasnya badan tim daerah, jadi yang memanage nanti untuk pemain PON Papua untuk Jawa Barat. Soalnya gue harus juara lagi nih Jawa Barat. Ngeri, 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 ngeri. Itu aja sih. Sisanya ya gue beberapa pekerjaan lah di Bogor dan juga di Jakarta. Namanya orang kan hidup juga butuh kerja yang nggak semuanya di organisasi gitu kan. Ada Betul. beberapa pekerjaan juga, kantor dan lain-lain, proyek-proyek yang memang untuk menyeimbangkan kegiatan organisasi dan finansial gue. Gitu. Aja sih. Keren Bang, keren. Waduh, gue sampai bingung mau nanya dari mana ini. Profilnya profilnya lengkap banget soalnya. Oke, mungkin pertama dari ini dulu deh. Gimana sih awal Nah, mulanya kenapa bisa jadi manajer timnas nih, Bang? Boleh cerita nggak? dulu itu sebetulnya pertamanya ini tuh sebetulnya timnas U18 ini ASEAN School Games ya, timnas pelajar sebetulnya. Oh ya. Cuman kita dapat support dari PSSI dan Asosiasi Federasi Futsal Indonesia itu untuk dijadikan ini timnas U18 sebetulnya itu sih. Lebih bekennya lah namanya.
Tapi sebetulnya timnas pelajar ini sudah ada dari dulu-dulu. Waktu itu yang pemegang proyeknya itu dari awal itu Coach Yola. Coach Yola itu yang megang Jekato. Oke, paham. Ya. Kemudian, tapi proyek ini memang bukan proyek kita ambisi untuk menang. Karena proyek Asian School Games ini adalah bagaimana menciptakan persahabatan antar pelajar di Asia. Itu sebetulnya. Nah, kebetulan tahun kemarin itu yang pegang itu Coach Yola sama Coach Andri Irawan. Ya, oke. Nah, akhirnya kebetulan di Bogor ada level 1 nasional, gue diajak. Bisa nggak bantu-bantu untuk U18? Karena nggak ada manajer yang mau, bro, awalnya gitu. Oh, gitu. Terus. Ya, betul. Dan kebetulan gue punya anak-anak U20 ya, anak-anak U20 yang memang juara 1 kemarin. Gue waktu itu ikut tim kami ada FC, itu 2 kali berturut-turut itu juara. Yang sebelumnya ada Firman Adriansah, ya kan? Kemudian ada Fikri juga, kemudian ada Fikri Haida dan yang lain, Ferdi Ardiansah. Nah, sekarang ini kita punya Yoga sama Robi di Bogor. Yang timnas kemarin FFI U20 masih kelahiran 2001 pula itu juara. Jadi gue berpikir, tadinya gue berpikir ini ajang bagaimana kota gue untuk bereksistensi di nasional. Tadinya begitu. Dan tadinya nggak jadi manajer, bro. Tadinya gitu. Karena pendanaan ini kurang, tadinya nih awalnya pendanaan ini kurang, ya udah gue bantu semampu gue gitu tadinya, gitu kan. Karena pas di seleksi Jabodetabek itu ada orang Bogor yang masuk. Gitu. Iya. Jadi, tapi tetap tanpa intervensi gue ke Coach Andri ya, karena itu seleksi full murni dan gue nggak ada ngirim-ngirim orang. Jadi ada berita bahwa orang Bogor masuk, dan kebetulan salah satu yang masuk itu adalah adik angkat gue juga, karena gue suruh ikut seleksi dari 13 orang itu. Jadi gue berpikir, yaudah oke, gue bantu. Tapi tadinya hanya membantu gitu. Tapi lambat laun ternyata hampir keseluruhan kita bantu gitu. Cuman bukan hanya dari gue aja. Ada beberapa stakeholder juga membantu untuk pendanaan sebetulnya. Tapi itu gue serahin ke Yola sama Coach Andri, jadi nggak melalui gue. Jadi gue hanya membantu sebisanya fasilitas mereka sampai beres bertanding itu seperti apa. Dan sisanya memang di-cover keseluruhan oleh Kemenpora. Oh, keren. Jadi di satu sisi gue juga dengan Coach Yola ini memanage uang dari Kemenpora. Di satu sisi juga kalau ada yang kurang-kurang ya kita nambah secara pribadi, itu sih. Keren sih. Jadi bukan manajer secara keseluruhan kayak Mas Dimas di tim nasional Indonesia senior atau Mbak Selmi di timnas U20 kemarin, enggak sebetulnya. Tetap ada stakeholder yang bantu, cuman yang lebih ke permukaan mungkin saya sama Yola, itu aja. Oh, gitu. Kemarin stafnya ada Bang Andri, Yola sama Yosadi ya? Ya, Yosadi betul. Oh, keren. Nah, sebetulnya dari Kemenpora itu jatahnya 2, Coach Yola sama Coach Andri doang. Untuk pendanaannya, tapi kami tambahkan Adi Wicaksono supaya lebih kan dia berpengalaman. Setuju. Wah, berarti termasuk yang mengorbitkan banyak pemain nih, Bang Irsan nih. Luar biasa. Juga sih, tapi alhamdulillah lah seperti itulah. Siapa aja Bang, bisa disebutin Bang, pemain-pemain yang mungkin dari Bang Irsan juga? Kemarin sih yang benar-benar fenomenal sekarang sih Firman Adriansah ya. Oh iya, keren tuh. Firman Adriansah. Jadi kalau nggak pakai headset bisa ya? Coba deh. Soalnya lowbat nih. Oh iya. Kayaknya bisa kok. Aman. Siap. Ya. Jadi awalnya yang fenomenal kemarin itu Firman Adriansah ya. Orang-orang pada tahu lah siapa Firman Adriansah kan. Ya. Sekarang lagi hit juga nih anak gitu kan. Betul. Terakhir main di PC ya? Di PC. Itu sebetulnya arahan gua sih masuk IPC. Karena di Thailand itu kita udah ada
beberapa dealman sama Yos Adi, dan memang anaknya juga pengen ke IPC. Walaupun beberapa tim lain sebetulnya udah pengen dia gitu. Oh. Cuman gua lebih seneng dia di PC. Kenapa? Karena latihan di Bogor, latihan di Jakarta nggak terlalu jauh, dan dia kebetulan gua kuliahin di Perbanas. Jadi dia bisa kuliah, dia bisa latihan juga. Berarti Tuh. semua dari lu tuh, Bang? Nggak semua sih, karena sebenarnya gini, Firman itu dari kecil kan emang udah ikut gua, dilatih sama gua, di SMP gua yang latih, di SMA gua yang latih, terus di klub juga gua yang latih. Jadi memang tadi dianya bola tadinya, tapi gua gitu. paksa untuk ke futsal karena di bola dia cadangan mati mulu, kasihan gitu. Iya. Tapi di Ya futsal alhamdulillah ngeri dia. ya betul dong. Jadi kemudian ada Iqbal Iskandar, tapi Iqbal Iskandar ini bukan cetakan gua sih. Bukan cetakan gua, tapi inisiasi awal dulu kita ada Akademi Futsal Nusantara yang mengantarkan dia untuk ke jenjang yang lebih tinggi itu, gua sama teman-teman gua. Dan sampai sekarang kan Iqbal emang terus meloncat ya, dan Iya. jadi pemain yang bagus lah gitu. Mereka Sisanya berdua mungkin ada asli Bogor. asli Bogor, asli Kota Bogor. Siap. Asli Kota Bogor. Keren. Kemudian kalau Timnas U18-nya kemarin ada Robi Hilman sama Yoga Fadila. Itu dari Kota Bogor juga. Oh, keren. Jadi ada 4. Tapi kalau pemain liga sih agak lumayan juga sih. Oh, banyak tuh pasti. Iya. Sekarang yang lagi hits tuh ada Reja Gunawan. Oh, iya, Reza. Di Cosmo. Tapi Kemudian gini, ada Bang. Teku Riki di Kancil. Oke. Gini, Bang. Sebenarnya apa sih motivasi terdalam Bang Irsan nih mau dengan sukarela mengorbitkan para pemain selain mungkin passion di futsal juga ya, tapi kira-kira apa nih latar belakangnya kenapa mau? Gua itu sebenarnya passion di futsal itu korban sakit hati, bro. Waduh, ini keren. Jadi dulu itu Gimana? Gua itu dulu itu sebetulnya tidak mencintai futsal, mencintai sepak bola karena gue pemain bola dulu. Oh gitu. Cuman seiring dengan merebaknya futsal, gue memulai karir waktu itu 2005 untuk melatih SMA. Cuman nggak dianggap, bro, karena waktu itu pelatih paling muda. Oh, oke. Terus. Lalu waktu itu gue di Kota Bogor dulu, gue punya misi bagaimana anak muda ini biar naik, gitu. Tapi mau nggak mau gue harus jadi tameng dong waktu itu kan. Jadi gue coba mewadahi anak-anak muda yang ingin jadi wasit, ingin jadi pelatih, gitu. 2005, 10 tahun kemudian memang kerja keras. Waktu itu gue juga nggak dimasukin ke pengurus PSSI waktu itu gitu kan. Walaupun gue pengen gitu memanage itu dari PSSI, karena kan kalau anak muda terlalu cepat biasanya mulai ada singgungan dari yang atas gitu kan. Ya. Cuman ya gue sih pada prinsipnya tetap menghormati senior, tetap menghormati pengurus yang ada, tapi gue tetap menjalankan semua program gue. 10 tahun kemudian baru mulai kerasa, alhamdulillah. Sekarang di kota gue sendiri, hampir semua wasit sama pelatih itu anak-anak muda yang dulu gue besarkan. Nah, gue setelah mereka gue pengen pemain-pemain tuh banyak yang berasal dari Bogor. Ya walaupun nggak banyak, tapi minimal 4 yang ada di nasional itu dalam satu kota itu gue pikir sih itu udah hal bagus ya. Bagus banget dalam lah. Satu kota ya gitu kan, karena nggak banyak kota lain yang memang ada tim nasionalnya 4 orang di dalam satu kota gitu kan, dan itu memang didikan kita gitu kan. Ya impian paling besarnya sebetulnya futsal ini harus jadi satu satu lifestyle yang dimana membantu anak-anak muda ini dalam semuanya. Contoh hidup sehat itu dari futsal gitu, ya kan. Pertemanan itu dari futsal, organisasi itu dari futsal, bahkan cari duit pun orang kalau bisa harus dari futsal gitu, dan nggak harus jadi pemain gitu. Ya. Karena gue bukan pemain timnas dulu, bro. Gue bukan pelatih timnas juga, gitu loh, bro. Dan gue juga berasal ya dari kalangan yang bukan kalangan elit dari futsal yang
pertama di Indonesia bukan. Hmm. Gitu. Gue pertama nggak kenal mana pelatih profesional, siapa timnas gitu. Tapi mungkin gue sendiri bisa proof sama yang lain bahwa lu nggak usah putus asa. Kalau lu berjuang, lu bener passionnya di situ, maka lu akan nyampe ke arah situ gitu. Itu Setuju. yang ingin gue sampaikan dan ingin misi gue yang paling utama gitu. Dan walaupun sekarang mungkin ya sudah ada bukti lah, misalkan kita sudah masuk ke tataran nasional, tataran provinsi gitu. Tapi menurut gua masih kurang karena kita belum juara bro di AFC itu. Iya, 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 iya. Iya Nah, betul. Jadi itu target kalau kita AFF kan udah semua. pernah juara ya Iya, dulu ya. benar, benar, Bang benar. V ya, Iya. waktu Coach Robi. Nah, kita Ah. kalau udah sampai 4 besar, jangankan juara lah, masuk Piala Dunia. Aduh, makanya gue setiap hari memotivasi ke pelatih Coach Kensuke, Coach Sayan, ayo Piala Dunia, Piala Dunia. Taunya corona. Ya, semoga semua ini segera membaik lah, corona segera pergi dari Harus bro, Indonesia. harus baik, Kita harus harus baik ya. harus optimis futsal Indonesia bisa jauh lebih berkembang baik. Harus baik bro. Harus baik ya, siap, siap. Terus kalau sepengetahuan Abang nih, kayak taruhlah mungkin Gimana? tadi yang disebut ada Iqbal sama si Firman. Apa boleh bisa dikatakan sudah bisa hidup dari futsal? Menurut Bang Irsan gimana? Saat ini gue pikir yang bisa hidup dari futsal Iqbal. Iqbal. Oke, oke. Iqbal ya. Ini timnas ya, timnas Ya. ya. Mm. Kalau selain timnas mungkin Teku yang di Kancil itu juga udah 3 atau 4 musim gitu di Kancil. Kebetulan Teku ini adik angkat gue yang dulu tuh korban tsunami bro. Tsunami Aceh. Oh gitu. Ya, jadi dia dari Aceh tuh sekolah di Jakarta, kemudian sekolah di Bogor, tinggal di rumah gua tuh. Oh Gitu. gitu. Cuman dia punya loyalitas ke Kancil tuh memang tinggi sekali. Gua pikir 2 orang ini udah bisa hidup dari futsal. Tapi mereka disiplin, bro. Itu yang gua lihat. Kalau lu nggak disiplin, lu nggak bisa hidup dari futsal. Disiplin contohnya apa? Mereka rajin menabung, bro. 1. Terus mereka dan mereka gaya hidupnya nggak tinggi. Itu. Jadi mereka Nggak nggak berpikir aneh-aneh ya. bagaimana cari. Ya, mereka nggak berpikir bagaimana cari tas yang harganya 2 juta, gitu kan? Ya kan? Ya kan? Mereka nggak berpikir bagaimana cari baju yang mereknya Gucci. Mereka nggak berpikir begitu, gitu. Mereka lebih lebih berpikir bagaimana untuk menginvestkan ini supaya kalau misalnya dia nggak jadi pemain lagi, mereka punya tabungan atau punya aset untuk bisa lebih dikembangkan. Kayak Iqbal, mobil udah punya, 2 lagi kalau nggak salah. Rumah juga udah oke lah gitu ya. Terus dia juga baru menikah kemarin. Dan ke kita juga nganggep gitu loh. Jadi kalau sewaktu-waktu kita perlu sesuatu ke dia juga dia nggak sungkan ke kita. Sama kayak Teku. Teku sekarang sedang merintis bisnisnya yang nama Men Sport. Men Sport itu yang legging itu ya, yang baju nah itu sudah mulai dipakai tuh oleh para pemain. Jadi mereka memang ketika gaya hidup mereka tidak tercandu sama lifestyle yang tinggi, nah mereka bisa memanfaatkan dan hidup dari situ. Kalau Firman mungkin baru-baru ya, anak muda gitu kan, baru digaji lumayan karena digaji Pelindo itu kan, dia masih suka main. Dia belum berpikir untuk bagaimana ke depannya. Tapi gue yakin ini anak akan jadi dewasa 1 atau 2 tahun kemudian. Karena ada beberapa gaji yang disimpan untuk tabungan dia di masa depan. Itu selalu gue ajarin. Berapa persen lu harus nyimpan. Walaupun lifestyle lu tinggi, tapi berapa persen harus lu simpan. Jadi jangan zong. Nanti nggak jadi pemain, jadi miskin. Keren. Nih buat para pemain-pemain yang masih merintis karirnya, jangan lupa pesan. Kalau pelatih sih masih berat bro. Jujur aja. Gua gitu berbicara pelatih akademi ya. Pelatih akademi itu masih berat untuk hidup di futsal. Ada beberapa mungkin yang sukses kayak temen gue Akas ya di Jakarta. Akas, betul. Ya, Akas Nathan, ya betul. Kebetulan dulu satu levelan waktu levelan AFC sama gue. Dia udah bisa menciptakan summer camp dan lain-lain dengan omset yang luar biasa. Itu udah bagus banget. Ada juga beberapa temen yang lain juga yang di akademi bisa hidup. Tapi gua rasa 70% akademi belum bisa karena mereka kan patungan, bayaran dan segala macam ya. Karena futsal ini kan nggak seperti olahraga lain. Rata-rata masih menengah ke bawah, belum ke atas gitu. Jadi sebetulnya banyak sosialnya. Kecuali bro, pelatih-pelatih yang udah pro.
Kalau pelatih pro otomatis dengan gaji, dengan endorsan dia itu udah bisa hidup. Nah sekarang kan bagaimana caranya pelatih pro mengajarkan untuk bisa hidup juga melalui futsal di pelatih-pelatih akademi. Gitu Betul, yang betul, penting. betul. Setuju. Kalau organisasi nggak bisa hidup kok, bro. Organisasi itu sosial, Iya, gitu kan. setuju. Tapi lu harus yakin kalau kita sosial banyak, rezeki pasti banyak. Udah itu aja. Setuju. Amin. Kebetulan gue juga aktif di AFP Jateng. Jadi gue sekarang, nah itu. sekarang gue di kepelatihan. Kalau yang 2 tahun lalu gue ada di bidang kompetisi. Jadi ya. Mas Torik ya. Ya, berarti Mas ya, Jateng ya. Betul sekali. Betul. Mas Torik. Apalagi waktu sekarang, di Purwokerto itu levelan AFC itu saya ikut waktu bantu Coach Andri sama Coach Efrem yang Ken ikut. Oh, iya, Ken ikut. Levelan AFC ya. Iya. Ya berkah Jateng juga sekarang ada Mas Seno kan? Iya dong, jelas. Iya, Bos Seno nih ngeri emang. Nanti biar gantian gitu. Mas sekarang Mas Dimas dulu jadi manajer timnas, nanti Mas Seno gitu gantian. Siap. Dua-duanya orang baik, baik sekali. Orang luar biasa, betul. Memang dedikasinya tuh luar biasa buat futsal. Semoga semakin banyak orang-orang seperti beliau-beliau itu biar futsal juga semakin naik. Kan nggak bisa dibohongin dong, kita tetap butuh bapak asuh, kita masih tetap jelas. butuh bos buat futsal. Kalau mau industrinya kita futsal ini kan nggak seperti sepak bola, bro. Jadi sponsornya masih sedikit. Iya. Kalau sepak bola kan ya namanya olahraga dunia ya. Jadi sudah banyak gitu kan. Makanya gue selalu bilang futsal kita ini masih still under construction. Gitu. Jadi masih dalam semi membangun lah gitu, membangun pondasi. Jadi jangan cepat-cepat ngebangun atapnya dulu, kita bangun pondasinya dulu yang kuat supaya investor terutama bisa membangun itu juga gitu. Iya. Terus gini, gue lihat status lu kan sering banget tuh keluar tuh. Pertama acara apa dulu, terus kedua kira-kira keluar apa nih? Keluar pulau, keluar negeri. Keluar begini kalau lagi lockdown pikirannya keluar kemana gitu kan. Gitu. Ya. Ya kan termasuk lu kemarin jadi ODP kan juga gara-gara lu habis dari luar. Nah, itu kira-kira pertama kegiatannya apa nih? Apa masih berhubungan sama futsal juga atau cuma jalan-jalan nih? Bang Irsan nih. Sebetulnya gini, gue tuh dalam 4 tahun terakhir ini, sebetulnya nggak 4 tahun sih ya, cuman beberapa dari 6 atau 7 tahun yang lalu itu beberapa suka dapat tugas tapi nggak jauh. Karena gue kan dulu pernah di kantor juga gitu kan, bekerja di salah satu kantor swasta gitu kan. Gue suka ngecek distributor waktu itu, tapi nggak jauh, dan itu selalu bikin gue senang. Namanya kita kan ke luar negeri gitu ya, tapi range-nya nggak banyak. Range-nya nggak banyak dan diatur oleh waktu, gitu. 1 tahun misalkan 1 kali lah gue kebagian ke Singapura atau Malaysia gitu, itu dulu, gitu. Cuman, nah dari situ sebetulnya ada dendam. Gue tuh pengen jadi travelers awalnya. Oh gitu. Gitu. Oh menarik. Kan travelers ini kan butuh duit, bro. Oh iya. Kan? Iya kan, butuh duit bro. Gue pernah mencoba mencari sponsor gitu. Gue mau waktu itu gue ada project mau keliling dunia dalam waktu 3 atau 6 bulan, gitu. Tapi nggak dapet bro, gitu kan. Iya dapat gitu kan. Tapi akhirnya ya gue punya selalu nabung. Gue coba keliling Asia dengan uang gue pribadi dulu, bro. Oh gitu. Awalnya. Gue misalkan gue pernah kebetulan punya rezeki gitu ya. Gue punya rezeki nih. Tiba-tiba lusa gue mau ke Nepal. Gue berangkat ke Nepal. Jadi gue kalau misalkan mau berangkat itu langsung judge-nya itu cepet, nggak direncanain. Gitu, judge cepet. Lusa gue berangkat ke Nepal. Oke, gue ke Nepal tujuannya apa? Pengen lihat Everest. Misalnya begitu kan, seperti itu. Karena di Nepal juga bisa ada apa gitu kan, kayak begitu. Gue di sana cuma 2 atau 3 hari terus pulang. Gitu, karena kan ke Nepal nggak usah harus ngurus visa gitu kan, seperti itu kan. Kalau yang ngurus visa kan berarti kayak ke Jepang segala macam kita harus matang gitu kan. Tapi kalau masih Asia yang cuma pakai paspor atau visa on arrival, gue biasanya mutusin dengan cepat. Gitu, seperti itu.
Nah, kadang-kadang gue juga sekalian berangkat ke sana, bro, sekalian membawa misi. Karena gue di futsal, gue ke sana itu sambil melihat studi banding. Gitu. Ya. Awalnya itu, gue sambil lihat studi banding gimana sih futsal di Thailand, di Malaysia, di Singapura. Singapura yang nggak tahu futsalnya kayaknya mati gitu kan. Tapi gue pengen tahu apa yang membuat mereka di futsal itu nggak aktif gitu kan, seperti itu. Nah, akhirnya ketika gue bilang studi banding, ada beberapa juga. Ya udah nih, kita beliin tiket dari KONI gitu loh. Ya kan, tapi nanti report gitu kan. Awalnya gue pribadi, tapi ketika gue report, ini loh Pak, saya pulang dari Malaysia, habis ngelihat ini bla bla segala macam, gue report. Dana dari mana? Oh, saya pribadi. Nah, akhirnya selalu ada aja gitu orang, ya udah coba nanti kamu berangkat ke sini, misalkan ke Jepang, ke Thailand atau kemana gitu. Kita kasih support dananya untuk tiket sama hotel, tapi sisanya kamu sendiri, ya gue sanggupin. Itu sih. Jadi pulang gue tetap bawa misi. Kayak kemarin gue ke Thailand, gue pengen tahu sport school di sana gimana gitu. Gue pengen lihat cara latihan mereka untuk mengelola sekolah olahraga tuh di sana gimana. Nah, itu menarik, bagaimana Bang. Gitu kan. Menarik tuh, karena Thailand kan juga futsalnya udah masuk ke Piala Dunia. Apa yang Abang lihat secara umum yang mungkin belum ada di kita, atau mungkin apa sih sebenarnya kultur yang ada di sana sehingga futsalnya tuh termasuk yang terbaik lah di Asia? Gua berpikir ya, kalau kita Indonesia misalkan masih di sini, ya kemarin semenjak dipegang Ken, itu nggak beda, tadinya segini sama Thailand, ya. Sekarang kita bedanya sedikit. Semenjak dipegang Kensuke ya kemarin ya. Oh ya. Oke. Coach Ken itu luar biasa banget untuk membangun futsal Indonesia itu, gitu. Nah, tren ini akhirnya gua rasa diikuti oleh negara lain. Sekarang Vietnam itu udah mulai setara nih dengan Thailand. Walaupun kita berhasil ngalahinnya. Nah, Thailand sebetulnya sekarang sama kita nggak beda jauh kalau menurut gua. Nah, yang membuat beda ini apa? Yang membuat beda ini karena mereka sudah budaya dari dulu, dari mulai fasilitas dan apa itu mereka sudah tertanam dari dulu. Gitu. Jadi mereka punya fasilitas, itu nomor satu, ya kan? Jadi gue lihat di waktu gue lihat di sekolah sport itu aja, di sekolah olahraga itu semua fasilitasnya ada, bro. Lapangan bola ada, stadion punya mereka. Terus gimnasiumnya ada, gornya. Kemudian yang di gor itu khusus latihan yang tim inti. Yang tim-tim luarnya nanti latihannya di luar. Gitu. Jadi mereka ada. Gua ke Thailand itu sekitar 5 kali untuk bisa sampai bisa tahu detailnya dia gimana gitu, seperti itu. Nah, kemudian nanti gua rasa kalau kita di track yang benar, kita akan setara, bro, dengan Thailand. Jadi kalau dulu sebetulnya perbedaan kita, Thailand lebih dulu mulai aja, itu aja. Oh ya. Oke. Nah, kita baru mulai gitu. Ya, kita baru mulai nih. Nah, sekarang kan fasilitas-fasilitas di Indonesia udah mulai bagus nih. Gor-gor udah mulai bagus, kompetisi juga ada gitu kan. Nah, kita nih baru mulai. Nah, kalau ini terus dibina, kalau ini terus diperhatikan, nanti pasti akan setara dengan Thailand. Gue yakin pasti akan setara. Jadi mereka memang waktu gue lihat latihan terakhir ke Thailand, mereka latihan itu mereka skill individu itu mereka nggak terlalu bagus, bro. Jujur aja. Masa sih? Nggak terlalu bagus. Jadi mereka cuman bisa, gue pikir mereka cuma bisa kontrol bola sama passing. Gitu. Jadi mereka ngegocek, nyuting, heading itu nggak terlalu bagus menurut gua. Tapi mereka punya passing dan kontrol bola itu bagus. Dan mereka dari kecil itu umur 13, umur 14 itu sudah bermainnya secara tim. Jadi latihannya itu hanya sebentar, koordinasi. Setelah koordinasi mereka bermain tim. Nah, di latihannya itu model latihan baru gua lihat soalnya, bro. Gitu. Gimana tuh? Jadi gini, bro, gua datang ke sana ya, sekolah sportnya itu, sekolah olahraga, pelatihnya itu nggak banget deh, bro. Sumpah demi Allah, kagak banget, kagak mencerminkan dia lu ngerti dong, kalau kita ngelatih udah siap-siap kan, dengan baju yang bermerek gitu ya,
sepatu juga bagus gitu kan. Baguslah style kita. Di sana itu bro, gua nggak bohong. Tampilnya sederhana itu pelatih. Sederhana sekali bro. Jadi gua ada pelajaran, kita tuh ngelatih nggak usah bagus-bagus tampilan, tapi ilmu kita yang harus bagus. Gitu. Terus gua tanya itu pelatih, ternyata dia dulu adalah mantan pelatih tim nasional Thailand. Oh. Yang terakhir bawa timnas di Chiang Mai. Itu luar biasa. Akhirnya gue yang tadinya anjir, ini pelatih kok beda banget gitu ya. Gue nggak yakin gitu sama ilmunya gitu ya. Tapi pas gue lihat bro, itu luar biasa. Dan gue lihat model latihannya juga, mereka sudah mengajarkan tim. Dan gue bawa anak waktu itu dari Bogor, gue suruh ikut latihan bro di sana. Oh gitu. Keren. Jadi ya gue rasa nanti Thailand akan setara kok sama kita, asal kita terus berkembang. Ya. Tapi berarti Coach Ken ini di masa-masa kayak gini Coach Ken di mana nih? Balik ke ada negaranya? Di Jepang bro, udah pulang dia. Balik ya? Kemarin kita sempat komunikasi lewat Instagram. Dia bilang pulang sementara waktu karena di sana juga kan keluarganya membutuhkan dia juga di sini nggak ada pekerjaan. Tadinya dia khawatir nggak bisa pulang, gitu. Akhirnya gua say lewat DM, oke coach, semangat, sampai ketemu lagi. Ya dia bilang sampai ketemu lagi. Yang jelas dia akan bertahan di Indonesia. Kondisinya apapun. Itu adalah satu contoh pelatih yang gua rasa harus dicontoh oleh pelatih lain. Setuju. Coach Ken itu nggak sakit nggak bilang bro. Sakit nggak bilang, capek nggak bilang, gaji telat aja mungkin nggak bilang, gue nggak tahu ya. Tapi dia tetap mau bela Indonesia. Yang luar biasa. I see. Oke. Dan gue pernah bawa dia ke Bogor. Gue pernah bawa dia ke Bogor seminggu. Asli nggak rewel itu orang. Sumpah nggak rewel. Apapun yang kita fasilitasi, dia kasih jempol. Dia manfaatkan sebaik mungkin. Gitu. Jadi luar biasa banget. Ini bagus banget lah. Walaupun pelatih asing, tapi loyalitas untuk Indonesia bagus. Oke. Mantap. Terus Bang, gimana nih persiapan PON Jabar? Isunya PON ditunda nih. Kalau gua bilang nanti Jateng nyontek nih. Jateng nggak lolos Bang. Oh Jateng nggak lolos ya? Enggak, gua tahu, bukan nyindir nih. Ya, gimana? Kalau sampai sekarang sih ditunda itu baru isu. Oh baru isu belum ya? Fix. Belum fix ya? Iya, belum fix. Okay. Karena mereka akan menunggu sampai Agustus, kemungkinan besar. Kalau Agustus pandemik ini masih belum ada perubahan, otomatis pasti akan ditunda. Tapi tidak menutup kemungkinan keputusan itu akan datang cepat. Iya. Karena kan informasinya kalau dari KONI kayaknya sudah merekomendasikan, tapi ntar keputusan tetap ada di presiden ya. Betul. Kalau gue sih berharap nunggu sampai Agustus. Kalau Agustus tetap seperti ini baru ditunda. Karena kalau cepat-cepat ditunda nanti menimbulkan spekulasi. Spekulasi ini pasti berkaitan dengan dana, bro. Itu. Iya. Ya kan? Orang yang cepat-cepat pengen ditunda takutnya nggak siap dengan dananya gitu, bro. Takutnya kan ada spekulasi nanti ke arah situ, gitu kan? Iya. Karena kasihan juga yang sudah menganggarkan, kasihan juga yang sudah latihan, kasihan juga yang memang Papuanya udah siap-siap. Iya. Itu kan yang paling penting gitu kan. Tapi ya kalau kita sih ikut baiknya aja. Karena kan nyawa orang itu lebih penting daripada PON. Betul. Gitu kan. Setuju. Dan Jabar harus juara lagi, bro. Targetnya. Oh iya dah, juara bertahan kan. Ngeri nih. Iya, betul. Makanya kita belum pindah ke lain hati masalah pelatih. Oh iya, siap. Masih mempercayakan Coach Panca gitu. Coach Panca ya. Oke, keren lah Coach Panca. Terus gini Bang, kira-kira selama lu pernah bekerja sama pemain, siapa sih pemain idola lu? Gua, pemain idola. Yang mungkin bisa diceritakan, mungkin dia bisa jadi panutan buat pemain-pemain muda yang lain. Pemain futsal, pemain bola nih? Futsal lah, kita bicara futsal dulu aja. Futsal ya. Internasional apa nasional nih? Terserah, pokoknya yang lu pernah kerja sama dia, kira-kira siapa yang bisa jadi panutan? Kalau saat ini sih yang jadi
idola gua sebetulnya kalau pemain yang sekarang ya, pemain sekarang bukan idola ya. Jadi gua respect banget sama dia gitu ya. Iqbal tetap. Iqbal. Oke, Masih Iqbal. Iqbal. Iya. Iqbal. Karena attitude dia bagus. Hmm. Sholatnya aja gua kalah sama dia sumpah. Iya, Sembayang dia iya, lebih iya, iya. bagus dari gua jujur ya. Hmm. Terus apa? Manage dia finansial, terus manage dia cara latihan itu udah bagus gitu. Dan gua rasa Iqbal harusnya kalau udah mulai nggak kepake nih ya, sorry ya gitu ya. Suatu saat kan pemain futsal pasti nggak akan kepake gitu ya karena umur gitu ya. Dia harus salah satu yang direkomendasikan untuk menjadi top coach lah di Indonesia harusnya. Hmm. Iya, Cuman iya, iya. saat ini dia belum concern ke situ. Gua tanya dia memang masih fokus ke pemain gitu. Hmm. Kalau di luar Mr. Yong. Oh, ini biar nggak disuruh Mr. bikin Yong. logbook nih. Mr. Yong. Tapi ada Mr. Yong. satu pemain Hah? di Thailand namanya Des, itu pelatih kiper tim nasional Thailand yang usia junior, itu gua respect karena dia mau membangun usia-usia muda itu sosialnya tinggi gitu. Nanti suatu saat kalau misalkan ada waktu kita bisa deh ngobrol sama pelatih Thailand itu ya. Wah, Lewat ini. boleh. Keren. Siap, Makin siap, viral aman. nih gua nih. Ah, Ini aja gua udah terhormat banget lu mau gabung sama gua, Bang. Udah mau berbagi, wah, udah mau. gua soalnya baru nih begini-begini nih. Ya nggak apa-apa lah. Oh ya, gua promosiin channel gua juga ya, nggak apa-apa ya, promosiin channel gua ya. Boleh dong. Irsantena, channel gua Irsantena. Yes, Gua doang tuh isinya ngebacot. Mirip-mirip Coach Justin lah ya. Iya, betul. Ya. Oke. Terakhir, belum terakhir sih. Kalau Ya. lu misalkan suruh milih starting 5 untuk pemain timnas misalkan. Kira-kira lu misalkan lu jadi pelatih, lu pilih siapa, Bang? Kiper gua milih Ihsan lah. Oh, Ihsan. Oke. Iya, jelas. Oke. Kemudian anchor anchor siapa ya? Gue bingung nih kalau misalnya anchor ya. Kebanyakan pilihan apa gimana nih? Aduh, gue bingung dah. Nggak apa-apa, sebut satu aja. Siapa ya? Kayak gue bicara anchor dulu ya. Iqbal tetap pilihan gue nomor 1. Ya. Bukan karena orang Bogor ya, tapi memang ya kita tahu lah semua shooting dia mematikan lah. Iya. Kemudian sorry to say Firman sih gue belum masuk. Belum ya. Oke. Gua masukin mungkin Ardiansyah Runtuboy. Runtuboy. Oke. Kemudian yang ketiganya itu siapa ya? Kalau si Diego gua boleh pilih Diego deh. Ya, yang lokal aja dulu. Kan formasi timnas nih ceritanya. Kecuali Diego mau naturalisasi. Evan Somilena deh boleh. Evan, oke. Evan Somilena. Terakhir mungkin seniornya gue masih milih Ardiansyah Adom. Wah keren. Adom, Runtuboy, Evan, siapa lagi tadi? Sama Iqbal sama Irsa. Ya. Siapa? Kipernya siapa? Ihsan. Kipernya Ihsan. Oke. Ihsan. Kalau Cosmo ya? Kalau Cosmo. Kalau misalkan itu nggak susah jadi anchor, jadi flank, ya lu latih aja tuh yang megang itu pelatih biar jadi anchor, biar jadi flank, biar jadi pivot. Siap. Oke. Nah, terus kira-kira apa harapan lu buat futsal Indonesia, Bang? Kan tadi lu bilang sepanjang gua bersahabat dengan beberapa pelatih top level. Dulu gua pernah ikut sama Bang Fernat Huta Barat. Itu agak lama di akademinya. Kemudian gue juga satu organisasi AFI dengan beberapa pelatih kelas seperti Andri Picesa, Robi Hartono,
Kemudian sering menjalankan roda perfutsalan dengan Andri Irawan, Yos Adi, dan teman-teman yang lain. Pernah juga bekerja sama dengan Doni Zola, ya. Terus beberapa kali ini saya sering banyak berbagi pengalaman dan kerjasama dengan Bang Sayan dan Coach Ken dan beberapa pelatih top yang lain. Sepanjang itu sih harapan gua sebetulnya pelatih-pelatih top level itu bisa menyalurkan semua energinya, semua pengalamannya untuk membangun fondasi futsal Indonesia ini. Gitu. Karena kalau misalkan ada pelatih yang berpikir gua sendiri harus naik, nah itu yang bahaya. Gitu. Gua rasa pelatih-pelatih top level sekarang sudah naik lah, ya. Nggak pernah miskin job, mungkin juga selalu dipandang orang, gitu kan. Kalau live IG yang nontonnya banyak, gitu kan, endorse-nya di mana-mana, bisa ngelatih di mana aja dengan tarif yang bagus juga. Nah sekarang bagaimana caranya meng-create semua pengalaman itu untuk bisa diikuti dan menjadi landasan untuk futsal Indonesia. Itu yang paling penting. Dan gua sih udah melihat pelatih semua itu ke arah situ. Jadi mereka sekarang udah mulai berpikir, mungkin mereka udah cukup kali ya, ada juga yang udah kaya gitu ya. Jadi mereka berpikir bagaimana caranya supaya di bawah itu mengikuti jejak mereka dan nggak miskin sama ilmu, itu yang paling penting. Karena kalau misalkan nggak berkaca sama mereka, kita mau berkaca sama siapa gitu loh. Nggak mungkin kan kita berkaca sama Kensuke, dia kan pelatih asing, ya kan? Kita nggak mungkin berkaca sama Mr. Yong atau pelatih-pelatih asing lain, kita harus berkaca sama pelatih itu dulu. Gitu. Nah, kalau misalkan pelatih ini ada titik tertentunya paling tinggi dan itu bisa menghidupi dia di futsal, maka nanti yang sekarang pemain baru jadi itu ada titik tertingginya di atas. Oh, nanti gua itu kalau udah beres udah jadi pemain seperti dia. Kalau jadi pelatih seperti dia. Kalau sudah beres jadi pelatih, mungkin jadi instruktur atau jadi organisator itu seperti dia. Gitu loh maksudnya. Setuju. Jadi edukasinya harus gua harapin harus udah dikebawahin sih gitu aja sih. Dan pelatih udah mulai melakukan itu kok. Ya artinya kan kultur futsalnya juga sudah mulai baik, kompetisi juga sudah mulai baik. Timnasnya juga kita sudah beberapa kali lihat punya kans yang mungkin lebih besar kans masuk Piala Dunia dibanding sepak bola bahkan ya. Ya. Ngelihat dari grup sih kayaknya masuk, gua pikir. Semoga ya. Harus masuk, iya. Kalau Piala Dunia, gua udah nazar bakal berangkat ke sana dan lihat nonton. Woi, keren. Iya, benar. Gua udah ngomong ke federasi, kalau Piala Dunia, gua harus nonton langsung, gua bilang gitu. Ya, siap. Semoga semua cita-cita itu bisa tercapai. Kita semua mendukung yang terbaik untuk futsal Indonesia. Terakhir, Siap, Bang. Bro, amin. Ada mungkin pesan-pesan buat para penonton atau pendengar, utamanya pecinta futsal, seandainya mereka pemain, karena kan Abang juga salah satu yang mengorbitkan banyak pemain itu, agar bisa menjadi pemain yang besar, kira-kira apa pesan dan tipsnya dari Bang Irsan? Gua sih mau kasih pesan, jangan takut bermimpi, Bro. Mimpi itu harus, benar kata orang, kalau ada orang bilang mimpi itu jangan tinggi-tinggi, gua bilang mimpi harus setinggi-tingginya. Karena kalau lu simpen mimpi lu di sini, maka kalaupun lu nggak berhasil paling segini, Bro. Tapi kalau mimpi lu tinggi, lu juga akan tinggi. Gitu. Kenapa gua ngomong seperti itu? Karena gua udah beberapa kali membuktikan dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Gue percaya setiap pemain yang gue latih, yang datang ke gue, setiap pemain yang gue orbitin, gue percaya kalau dia berpikir gue orang miskin, gue bukan pemain timnas, bla bla, lu jangan ngomong seperti itu. Kalau lu punya mimpi, lu berlatih, lu bener-bener fokus, lu bisa jadi sesuatu. Gitu. Dan gue rasain banget, bro. Dari dulu bukan siapa-siapa, gue punya mimpi-mimpi, gue di Bogor jadi apa, nggak cukup di Bogor, gue bermimpi, gue di Jabar jadi apa, nggak cukup di Jabar, gue di nasional jadi apa, nggak cukup di nasional, gue pengen loncat ke internasional gitu. Dan mimpi itu kalau kita tanemin satu tahap itu pasti akan terwujud gitu. Ada yang ketawain nggak usah takut. Sekarang kalau ada yang ketawain, lu ketawa lagi lebih gede, bro.
Itu. Karena suatu saat kalau misalkan kita udah sampai ke mimpi itu, mereka ketawanya bukan ketawa ngeledek kita, bro. Ketawanya pasti muji kita. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang negatif, biarin aja dulu. Biarin aja dulu. Tapi kita jangan benci. Gitu. Ya. Dan kita kalau sudah sampai di atas, cara yang paling bagus adalah bukan menjauhkan dia yang negatif dari kita, tapi ajak juga dia supaya jadi positif dan setara sama kita. Itu perbuatan baiknya. Luar biasa. Oke, mantap Bang Irsan. Siap. Thank you buat sharing-sharingnya hari ini. Mohon izin, ntar gue upload di YouTube gue ntar promosiin channel lu juga. Semoga ntar di lain nanti kesempatan. Gue bagi rekamannya juga, gue upload di channel gue, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oke, aman. Siap. Oke, thank you Bang Irsan. Sukses terus Jateng sukses terus juga ya. Siap Bang, terima kasih. Nanti gue kalau jalan-jalan ke kota lu, awas kalau gue nggak dijamu. Siap Komandan, pokoknya siap. Jangan lupa bawa misi talent scout buat pemain-pemain Jateng, siapa tahu lu mau promosiin juga. Jateng itu udah ada talent scouting sebetulnya, tapi oh iya, ada satu pemain tuh di Purwakarta bagus 2001. Nanti saya udah kasih tahu kok sama orang-orang Purwokerto sana. Purwokerto. Oke. Siap. Sama Bang Torik aja tuh. Mas Torik kan Purwokerto juga. Iya. Makanya nanti insya Allah kalau misalnya ada FFV U20 ini jadi digelar, nanti pemain beberapa dari Jateng ada yang saya bawa. Wih, keren. Untuk di FFV U20 ini kompetisi. Ya. Oke. Siap. Sekali lagi thank you Bang Irsan. Jangan kapok sharing sama gua di channel ini. Semoga bisa jadi informasi dan inspirasi buat teman-teman pendengar dan penonton. Gitu aja Bang dari gua. Thank you. Siap bro. Oke. Sukses Thank terus. you. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.